Perkenalkan, nama saya Jenianti Puspitasari dari kelas B3 Farmasi, NIM F2 018011135. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan obat. Pertama, ada 4 langkah yang perlu kita lalui, yaitu mencari senyawa penuntun. Mencari senyawa penuntun di mana senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Beberapa pendekatan yaitu penampisan ajak senyawa produk alam, penemuan secara kebetulan, hasil uji metabolit obat, studi perbandingan biokimia, analisis senyawa, efek samping obat, dan penampisan hasil sintesis kimia. Pengembangan senyawa penuntun. Pertama, pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping. Contohnya, pengembangan amfetamin menjadi metamfetamin. Kedua, pengubahan spektrum aktivitas. Mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. Memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berbeda sehingga didapatkan senyawa dengan spektrum baru. Kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Memperkecil efek samping obat dan selektif terhadap spesies atau organ tertentu. Prosedur pengembangan obat, di mana Ariens membagi prosedur pengembangan obat berdasarkan perubahan struktur dan sifat kimia fisika sebagai berikut. Pertama, pembuatan seri senyawa homolog, mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping, mengganti bagian yang kurang penting, dan mempertahankan gugus fungsi yang ada, melakukan penyederhanaan struktur, modifikasi dengan petunjuk tetapan kimia fisika dari substituen, dan penggunaan prinsip isosterik. Rancangan obat rasional merupakan impian ahli kimia medisinal. Lab farmakologi adalah dapat membuat obat yang aktif secara farmakologis dan bekerja sangat selektif melalui rancangan rasional yang benar. Sampai sekarang, penemuan obat baru melalui rancangan secara rasional relatif masih sedikit, tetapi prospek pengembangannya cukup besar. Suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Dan dengan berkembangnya teknologi komputer, maka hal ini semakin berkembang. Rancangan obat rasional. Rancangan obat terdiri dari serangkaian program dengan tujuan penemuan senyawa kimia baru yang berguna sebagai obat, baik untuk pencegahan penyakit atau pemulihan kesehatan fisik atau mental. Rancangan obat rasional seperti pencarian obat baru secara logis dan teoretis. Contoh obat yang ditemukan melalui rancangan rasional antara lain prolidoksin, di mana senyawa reaktivator digunakan sebagai penunjang atropin pada pengobatan keracunan oleh senyawa. Terus asiklovir, di mana senyawa antivirus yang efektif terhadap herpes. Brokresin, penghambat histidin. Dekarboksilase, enzim yang berperan pada biosintesis histamin sehingga dapat bekerja sebagai antihistamin yang poten. Captopril, suatu penghambat enzim pengubah angiotensin yang digunakan sebagai antihipertensi. Pengembangan obat secara konvensional. Pertama, seleksi. Uji preklinik terdiri atas uji toksisitas dan uji farmakodinamik.
Ketiga, standarisasi sederhana, penentuan identitas dan pembuatan sediaan terstandar, dan uji klinik. Uji praklinik dan uji klinik. Uji yang harus ditempuh oleh calon obat adalah uji praklinik dan uji klinik. Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efikasi. Pada mulanya yang dilakukan adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi. Selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan utuh. Hewan yang baku digunakan adalah galur tertentu dari mencit, tikus, dan kelinci. Hanya dengan menggunakan hewan utuh dapat diketahui apakah obat menimbulkan efek toksik pada dosis pengobatan atau aman. Penelitian toksisitas merupakan senyawa potensial untuk mengevaluasi toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis. Uji klinik. Setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan dari aman pada hewan percobaan, maka selanjutnya diuji pada manusia atau uji klinik. Uji pada manusia harus diteliti dulu kelayakannya oleh Komite Etik mengikuti Deklarasi Helsinki. Uji klinik pertama fase 1. Calon obat diuji pada sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Pada fase kedua, calon obat diuji pada pasien tertentu. Diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Terus, uji klinik fase 3 melibatkan kelompok besar pasien. Di sini obat baru dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembagian yang sudah diketahui. Setelah calon obat dapat dibuktikan berkhasiat sekurang-kurangnya sama dengan obat yang sudah ada dan menunjukkan keamanan bagi si pemakai, maka obat baru diizinkan untuk diproduksi. Itulah hasil dari presentasi saya mengenai pengembangan obat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.